viral sekarang KDRT Bilar terhadap Lesti. Tapi dari sisi BBL-nya nih, gimana sih menurut Komnas Anak itu harus ada perlindungan atau seperti apa? Iya, jadi setiap kali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik itu dilakukan oleh istri maupun suaminya ya, seperti apa yang sedang viral sekarang antara Rizky Bilar dengan Lesti Kejora yang oleh Polres Jakarta Selatan sudah dinyatakan sebagai tersangka dan diikuti dengan penahanan selama 20 hari ke depan. Nah, atas dasar itu lawyer dari Rizky Bilar dan keluarga dari Rizky Bilar itu minta penangguhan penahanan setelah ada perdamaian ya, yang saya dengar berita antara Lesti Kejora dengan Rizky Bilar bersama dengan lawyernya dan orang tuanya, dan mencabut laporan KDRT itu ya kan. Itu artinya Rizky Bilar itu sebenarnya belum bebas ya, dia kan hanya dikabulkan sesuai dengan hak diskresi dari Polres Jakarta Selatan itu untuk wajib lapor. Jadi tahanannya belum dia artinya belum bebas karena dia masih diwajibkan untuk lapor kan. Nah, saya ingin menyoroti karena Lesti Bilar itu kan mencabut laporan itu dengan alasan demi kepentingan anak dari pasangan mereka kan. Artinya saya sangat terkejut itu karena laporan KDRT sebelumnya itu tidak karena alasan anak, tetapi alasan karena melakukan perselingkuhan, kan begitu ya yang kita dengar gitu. Nggak ada persoalan anak, tetapi ketika dia cabut dengan alasan anak, karena Bilar masih punya anak dan ketakutan dari Lesti Bilar kehilangan ayah dan sebagainya, kan begitu itu prinsipnya. Bagi saya itu adalah eksploitatif gitu. Ya, eksploitatif. Oleh karena itu setiap kali kekerasan dalam rumah tangga, ini contohnya anak menjadi korban kan, eksploitatif kan ini sekarang. Di pengalaman empirik kita menangani kasus KDRT itu selalu anak yang menjadi korban. Karena biasanya kekerasan dalam rumah tangga itu kan relasi kekuasaan kan. Artinya kalau itu dialami oleh istri, berarti pelakunya adalah yang mempunyai kekuasaan itu adalah suaminya, kan begitu. Ketika dia tidak mampu melawan kesewenangan dari suaminya, anak lain menjadi sasarannya, korbannya gitu. Pengalaman empirik kita contohnya begitu. Ada beberapa kasus yang sedang kita tangani, misalnya ketika ada pasang suami istri, istrinya pergi ke Malaysia bekerja, ya, lalu suaminya bersama seorang anaknya, itu di Jakarta ini, ketika misalnya si ibunya itu diminta pulang, nggak mau pulang gitu karena masih ada kerjaan dan sebagainya. Tetapi anak yang menjadi ancaman, anak dipukulin, kalau kau nggak pulang, anak dipasang videonya, dikirim kepada istrinya yang bekerja di Malaysia. Nah, itu kan merupakan kekerasan dalam rumah tangga, anak menjadi tameng. Nah, saya takut Lesti Kejora ini memanfaatkan anak untuk hanya karena ketakutan kehilangan suami dan job. Itu harus diakui gitu, karena saya mendengar berita bahwa ada kerja-kerja, kontrak kerja yang belum selesai. Nah, lalu kemudian saya mendengar misalnya kasus-kasus kekerasan rumah tangga itu tidak serta-merta sekali terjadi, itu sudah berulang. Itu artinya klimaks lah yang dilakukan oleh Lesti Kejora melaporkan KDRT dengan alasan selingkuh. Sebelumnya sudah ada kekerasan-kekerasan yang menumpuk itu. Itulah yang saya sebut kebohongan publik, sehingga kok kebohongan publik, kenapa dia mengeksploitasi anaknya. Jadi peristiwa yang dilaporkan ke polisi itu sebenarnya sebelum KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora itu sudah ada kekerasan-kekerasan sebelumnya. Tapi sementara dia tunjukkan kepada publik seolah pasangan mereka berdua itu adalah pasangan suami istri dari keluarga muda yang harmonis, yang tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya, menyayangin dan sebagainya. Itu yang dipertontonkan kepada publik kan. Sampai suap-suapan aja ditayangkan di televisi, mau menunjukkan kepada publik bahwa keluarga mereka itulah keluarga yang patut dicontoh oleh pasangan-pasangan keluarga muda. Ternyata itu menyimpan kebohongan.
gitu loh. Karena kekerasan yang dilakukan oleh Ricky Bilar itu sebelum KDRT dilaporkan oleh Lesti pada tanggal 29 September, peristiwa itu sudah sama. Itu loh yang menjadi respon saya ketika misalnya Lesti Kejora berani speak up terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dengan bukti ya, memar mata gitu ya, ada leher karena mungkin dugaan karena cekikan, lalu kemudian ada tayangan televisi melempar buah biliar di hadapan orang tua dari Bilar dan sebagainya, banyak yang nonton. Nah ini kan sebenarnya menurut gambar itu merupakan kekerasan, dan sebelumnya itu terjadi sebelum KDRT itu berarti dia menyimpan kebohongan publik, baik itu Ricky dengan Lesti. Nah saya mau soroti kenapa saya respon ya terhadap pencabutan itu yang memanfaatkan anaknya itu, karena saya anggap sebagai eksploitasi terhadap anaknya itu. Karena itu akan berbahaya bagi anak. Jangan dikira ya kan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan sebelumnya di hadapan anak yang konon baru di bawah 1 tahun, itu dia akan menyimpan memori, di memorinya apa yang dilihat, apa yang dia rasakan pada usia tertentu dia akan melakukan yang sama. Itu loh keprihatinan kita, mengapa saya respon terhadap kasus ini gitu loh. Sebenarnya nggak penting-penting amat bagi saya, tetapi karena Komnas Perlindungan Anak itu peduli dengan anak-anak di Indonesia non diskriminasi, termasuk anaknya dari Lesti itu gitu loh. Tapi based on laporan-laporan KDRT yang sudah nih pada Komnas Anak biasanya itu jangka pendek dan jangka panjangnya itu efeknya tuh ke anak tuh seperti apa sih? Tergantung korbannya itu, tergantung anaknya itu. Bisa ketika dia seringkali melihat kekerasan, merasakan kekerasan yang dilakukan oleh ayah dan ibunya, ya toh, itu dia akan menyimpan di memorinya kan, sekalipun dia belum pintar berkomunikasi. Kadang-kadang anak itu meresponnya dengan nangis ketika melihat ayah ibunya bertengkar. Tapi ayah ibunya nggak sadar bahwa itu sebenarnya sebuah protes dari anak itu, karena dia komunikasikan lewat nangis gitu kan. Nah itu bagi anak yang terdiam melihat kejadian itu, dia menyimpan dalam memori dalam waktu tertentu. Nah itu tadi kan dampaknya, bisa pada usia sudah bisa berbicara, pada usia dia sudah remaja dan sebagainya, dia mengingat kembali, maka dia akan trauma terhadap kejadian itu karena dia direkam dalam memorinya, itu jejak digitalnya ada dalam diri anak itu. Itu hati-hati, itu loh yang menjadi keprihatinan saya, mengapa saya protes keras terhadap Lesti yang memanfaatkan anak itu. Karena itu tadi dampaknya pada usia tertentu bisa muncul pada 3 bulan, bisa muncul pada usia remaja, dan tersimpan, tergantung si korban itu akan mengingat kembali. Walaupun anak itu baru umur di bawah 1 tahun ya. Iya, itu kan tadi kita katakan anak yang seperti itu bisa komunikasinya lewat nangis kan. Ketika ada pasangan suami istri bertengkar dengan suara yang tinggi, memukul dan sebagainya, bisa respon anak yang melihat dan merasakan itu pada saat kejadian itu bisa menangis kan. Menangis sebuah respon komunikasi, minta untuk dihentikan misalnya kayak gitu. Tapi ada anak yang diam, dia menonton terus pada kejadian itu, tetapi dia menyimpan dalam memorinya, terekam dalam digital otaknya kan. Nah oleh karena itu pengalaman empirik kita akan terulang lagi pada usia-usia tertentu. Bisa pada usia 11 tahun, 12 tahun, remaja dan seterusnya, dan dia tidak bisa hilang di memori. Itu hati-hati. Jadi jangan dikira anak yang masih di bawah 8 bulan itu nggak ngerti, tidak merekam. Dia merekam. Seperti yang saya katakan, bisa berkomunikasi lewat nangis. Kan banyak anak-anak nangis. Mau kita peluk aja, ada anak yang nggak setuju kita peluk, dia nangis kan. Itu tanda menolak. Tapi kalau case-nya kayak emang bapaknya ini mungkin jahat ya ke ibunya gitu. Tapi kalau bapaknya ini baik ke anaknya, itu tetap mengaruh gak sih? Pengaruh, karena itu tidak sesuai dengan realita. Dia sayangi tetapi dia melakukan kekerasan. Itu anak jangan dibodoh-bodohin. Di satu sisi dia menyayangi, bawa jalan-jalan kemana, seolah-olah itu adalah menyayangi anak. Tetapi dia pulang dari jalan-jalan
atau dalam situasi tertentu dia pukul ibunya, dia marah, dia bentak dan sebagainya. Oh, jangan dianggap enteng, dia tetap menerima yang dia rasakan, yang ketidaksetujuan dari anak itu sekalipun dia belum bisa berkomunikasi secara verbal. Kira-kira Rizky Bilar bakal berubah gak ke depannya? Kalau berdasarkan kasus-kasus yang udah ya, Pak? Iya, kalau karakternya memang seperti yang terjadi kebohongan publik sebenarnya sebelum dilaporkan ke DRT oleh istrinya itu dia sudah melakukan kelakuan seperti itu, kan karakter itu. Nah, itu bisa berubah kalau dia diterapi. Jadi kalau dia sekarang ini kan menurut saya masih sangat aneh gitu. Baru berapa jam dia dinyatakan wajib lapor, pulang ke rumah bersama dengan Lesti, sudah dada-dada ketawa-ketawa seolah-olah dia sudah bebas gitu loh. Itu kan karakter yang harus diterapi. Seharusnya dia kan sesuai dengan minta maafnya. Ya kan dia minta maaf kepada istrinya sekalipun itu diajarin oleh lawyernya. Itu kan sebenarnya dia harus tunduk pada pengakuannya itu, bukan dada seperti itu, kan menyesalkan dia, minta maaf dan sebagainya. Itu artinya bahwa dia pertontonkan tidak sesuai dengan kejadian minta maaf ketika pencabutan laporan itu. Itu loh yang saya ragukan, anaklah yang akan menjadi korban pada saat nanti tertentu. Oke. Rentan usia berapa sih Pak Aris kalau misalnya melihat kejadian ibu dan ayahnya ini misalkan melakukan KDRT, terus biasanya tuh rentan usia berapa sih untuk anak itu bisa melakukan kejadian itu gitu? Oh, itu tergantung dari perkembangan anak itu. Jadi tidak ada pada usia, bisa pada saat usia 11 tahun, 12 tahun dia melakukan ke adiknya, bisa juga terdekat ya, bisa ke lingkungan sosialnya, bisa teman sekolahnya. Jadi itu tergantung suasana yang terjadi, dan dia bisa melakukan itu tindakan yang sama seolah-olah itu hal yang biasa, memarah-marahin temennya, jadi dia praktekkan. Namanya anak adalah dunianya itu meniru, mengimitasi apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Itu loh menjadi keprihatinan saya, bahwa urusan keluarga Ricky Bilar dengan Lesti Kejora itu urusannya sendiri, nggak ada urusan saya terhadap itu, nggak ada kepentingan saya di situ. Tetapi karena fungsi Komnas Perlindungan Anak selalu ada pada anak-anak yang membutuhkan pertolongan, di situ kita hadir. Oke, jadi sebenarnya I get it nih. Kayak kan Lesti kan udah beralasan, oh ini demi anaknya gitu, masih tetap mempertahankan Bilar. Tapi sebenarnya itu berpengaruh juga ya keharmonisan ibu pasangan suami istri terhadap anaknya, itu berpengaruh juga walaupun masih bersatu nih ibu dan anaknya, tapi kalau berantem itu nggak sehat juga ke anaknya berarti. Betul, iya, dalam situasi itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah gitu loh. Maka sebenarnya itu tadi, bahwa kedua-dua orang tua itu perlu diterapi, harus berani diterapi supaya dia menjadi orang yang keluarga yang bisa berubah steril terhadap kekerasan, karena dampaknya itu anak menjadi korban, mau tidak mau, sadar atau tidak sadar gitu loh. Anak yang jadi korban karena kekerasan dalam rumah tangga itu ada relasi kekuasaan. Ada yang tidak mampu, tidak berdaya kan gitu, ada yang berdaya punya kekuasaan. Nah ini bisa perempuan, bisa laki-laki kan gitu, tapi anak yang menjadi korban sasarannya. Seperti yang saya contohkan tadi, satu pasangan yang istrinya bekerja di luar negeri, lalu kemudian diduga melakukan perselingkuhan, terus diminta pulang, nggak mau pulang karena masih ada pekerjaan. Ancamannya supaya istrinya mau pulang ke Indonesia, bikin tayangan video memukulin anak gitu loh, ditayangkan ke sana supaya istrinya kembali ke Indonesia. Nah itu artinya kan eksploitasi kan. Ini juga sama. Awalnya itu laporan Lesti Kejora itu adalah kekerasan dalam rumah tangga karena apa? Selingkuh. Dan si Lesti minta dipulangkan ke rumah orang tuanya ke Cianjur. Disitulah awalnya kekerasan dalam rumah tangga itu. Namun menurut laporan yang saya terima itu kejadian sebelum laporan itu sudah ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Apa yang ditayangkan di televisi mau lempar buah biliar itu sebelum KDRT yang dilaporkan Lesti, kan begitu. Lalu kemudian memar yang di mata itu bukan pada kejadiannya itu,
Dan anehnya dalam satu hari itu sebelum dilaporkan Lesti Bilar itu sudah terjadi kekerasan 3 kali menurut laporan yang saya terima. Jadi sebenarnya solusi terbaik untuk untuk anak nih, untuk baby L ini sebenarnya apa sih kalau bukan perceraian atau emang tetap bersatu? Bukan anaknya yang kita persoalkan, berubahlah Ricky dengan Lesti lewat proses psikososial terapi, membenahi mereka, menciptakan sebuah suasana rumah yang ramah anak. Jadi bukan anaknya yang harus diurus, dalam arti bukan diurus ya, dipersoalkan. Mereka berdua yang membuat anak ini menderita. Saya kira sampai hari ini anak itu tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh kedua orang tuanya kan. Ini justru eksploitasi dan menjadi tameng supaya pencabutan itu dikabulkan oleh polisi. Enggak, kalau emang beralasan karena anak, bersatu lagi itu karena anak. Kalau solusi lain ada gak sih Pak untuk anak? Iya, solusinya ada. Bercerai mungkin atau gimana? Ya bisa saja, memang kalau memang tidak ada bisa jaminan bahwa Ricky itu tidak melakukan kekerasan lagi dalam lingkungan keluarganya, ya berpisah. Tetapi tidak memisahkan hubungan silaturahmi antara anak dengan bapaknya, karena itu tetap bapaknya kan. Iya. Pola pengasuhannya yang salah. Tapi kan biasanya kalau orang tua bercerai itu psikis anak juga terganggu Pak, itu biasanya. Ya itu dipastikan, pasti. Maka tidak boleh cerai orang kan, pasti. Saya tidak mengatakan tidak ada berdampak pada anak itu, berdampak. Maka kita selalu kampanyekan jangan ada keluarga yang bercerai, karena itu anak yang menjadi korban. Jangan ada kasus kekerasan dalam rumah tangga karena korbannya adalah anak-anak gitu loh. Nah kalau memang itu alternatif yang terakhir, ya bagaimana pula kita mau mengatakan harus memaksakan seorang laki-laki pelaku kekerasan tetapi kita paksakan untuk hidup di keluarga yang berkeinginan damai, kan gitu. Memang tidak mau, itu risiko. Makanya kita kampanye jangan bercerai, jangan melakukan tindak kekerasan karena dampaknya anak-anak. Karena anak-anak ini kan anaknya Ricky dengan Lesti itu bukan atas kehendaknya kan lahir. Kok dia jadi dilibatkan dalam konflik keluarga yang menciptakan sebuah kekerasan dalam rumah tangga? Jangan salahkan anak. Tameng. Iya, ya ini tameng. Alasannya. Karena apa saya bilang? KDRT itu merupakan tindak pidana. Yang dilaporkan oleh Lesti itu adalah karena perselingkuhan, bukan karena anaknya toh. Bukan karena dia takut kehilangan anaknya toh. Dengan hubungannya dengan bapaknya. Enggak ada kan laporan itu. Laporan pencabutan itu dibalik bukan karena perselingkuhan itu, tetapi karena punya anak. Loh, apa anaknya tahu-tahu apa? Jadi hati-hati loh, hati-hati. Itu yang menjadi concern saya ya, menjadi concern saya mengapa saya mengatakan itu eksploitatif, karena supaya anak itu terlindungi. Terus Rizky Bilar juga sekarang udah diboikot oleh KPI untuk tampil di TV. Itu Komnas Anak setuju. Karena kasus kekerasan seksual, saya punya pengalaman empirik. Kalau netizen dengar itu SJ sampai sekarang tidak tampil karena sudah pernah dihukum karena kejahatan seksual. Gitu? Lalu ini kekerasan dalam rumah tangga, pelakunya itu tidak boleh tampil lagi ke publik karena dia menyimpan kebohongan terhadap publik dan tidak patut untuk dicontoh. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia, saya sepakat supaya semua tayangan televisi yang sekalipun sudah ada kontrak, ya diputus saja kontrak, jangan tampil lagi. Karena apa? Itu persyaratan. Setiap kali pelaku kekerasan dalam rumah tangga, setiap kali orang atau artis atau siapapun, bukan hanya karena artis ya, melakukan kejahatan seksual, menjadi predator kejahatan seksual, harus diboikot kegiatannya, tidak boleh tampil ke publik karena itu tidak menjadi contoh yang baik sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Artinya berarti dari Komisi Perlindungan Anak ini setuju dengan akan hal itu ya? Sangat setuju dengan rekomendasi dari KPI ya, KPI. Oke. Lalu tapi ya jika seandainya nanti ya KPI melepas pemboikotan itu dan mengizinkan lagi tampil di TV, apakah apa yang mau dilakukan? Ya saya kira kalau ada perubahan-perubahan itu kan artinya ada maaf kan, ada apa. Tetapi kalau belum selesai kasusnya ya tentu tetap harus tidak boleh tampil. Oke.
Karena ini Komisi Penyiaran Indonesia resmi sebagai lembaga negara ya. Iya. Saya dukung tentunya. Supaya itu membuat efek jerah. Pak Aris, maaf balik lagi ke pencabutan laporan Lesti. Pasti menyayangkan banget pencabutan laporan ini. Ada gak sih kayak Komnas mau desak kepolisian untuk terus melanjutkan proses hukum Bilar? Secara tidak langsung Komnas Perlindungan Anak sudah dukung Polres Jakarta Selatan karena itu bukan delik aduan tetapi delik umum. Dan sudah dinyatakan sebagai tersangka. Sudah dinyatakan, sudah diteken bahwa dia Ricky itu menjadi tersangka dengan 2 alat bukti yang sah menurut undang-undang, lalu sudah dinyatakan ditahan. Dan saat ini statusnya bukan bebas dari tahanan itu, tetapi dia diberikan kesempatan untuk hanya wajib lapor. Itu berarti dia belum bebas. Jadi artinya dengan sendirinya Komnas Perlindungan Anak mendukung proses ini. Selesaikan aja proses ini berjalan. Kalau tidak setuju dengan tersangkanya itu, penetapan tersangka, lawyernya bisa peradilan kan? Itu hak hukum. Nah, biarkan nanti pengadilan akan memutuskan apakah Bilar itu bersalah atau tidak. Itu aja kuncinya. Itu artinya apa? Walaupun secara verbal saya tidak mengatakan itu, sikap saya mendukung proses hukum bahwa KDRT itu harus ditindaklanjuti dan siapapun pelakunya harus dihukum. Karena kalau tidak, maka itu merusak gerakan perlindungan anak, termasuk perlindungan perempuan dari korban-korban kekerasan. Ya toh, jadi oleh karena itu kita mendukung proses hukum itu. Biarkan pengadilan yang menentukan apakah Ricky itu bersalah atau tidak. Oke. Udah. Siap, Pak Aris. Halo.